dua sasi we tak aya. Bentar dulu. ngomong ke bos. Tos dua sasi we tak aya bantosan pembangunan gitu teh acan sadayana, teh acan saparo-parona acan dia teh gitu. Kan hoyong saengal-engalna gitu bantosan teh kadugi katampi ku warga gitu kun hakna masing-masing gitu hoyong saengalna gitu. Kebutuhan makan sehari-hari terpenuhi. Ada nyarira atau ayah yang masihan. Alasan enak kau main teh tak ayah, memang tak ayah saya tak ayah. Ya, warga teh di dieu teh aya anu bangunan, aya anu petani, rupi-rupi gitu Pak. Tetangtos semua gitu. 2 tahun katukangan ya. Terakhir kurban teh berarti 2020 berarti. Bismillahirrahmanirrahim.
Terus dua sasi we taya bentosan pembangunan gitu teh acan sadayana teh acan saparo-parona acan dia teh gitu kan hoyong saengal-engalna gitu bantosan teh kadugi katampi ku warga gitu kun hakna masing-masing gitu hoyong saengalna gitu. Kebutuhan makan sehari-hari terpenuhi teh. Ada nyari ra atau ayah yang masihan. Alasannya na kau main teh tacan ayah, memang teh ayah sari tacan ayah. Ya warga teh di dia teh aya anu bangunan, aya anu petani, rupi-rupi gitu Pak. Tetang tos semua itu. 2 tahun katukangannya terakhir kurban teh berarti 2020 berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi para peserta. Sebelum dimulai acara, maka kami perlu infokan untuk audio dan videonya, mohon diposisikan untuk video on dan untuk audionya di off-kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman semuanya di acara Ramadan kelas Koroba. Bertemu lagi dengan saya Kafiati Syahidah sebagai moderator sesi pada hari ini. Badan kekar umurnya tua, bawa pedang bukanlah tentara. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di webinar Koroba. Alhamdulillah kita sudah memasuki kelas keempat. Semoga bertambahnya ilmu, bertambah juga semangatnya. Mari kita bersyukur
di tengah segala aktivitas kita masih diberi kesehatan, rezeki, dan kesempatan-kesempatan yang baik untuk terus memaksimalkan diri. Sebelum saya mulai, mari kita awali kelas hari ini dengan mengucap basmalah secara bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Ramadan adalah momen yang penuh berkah dalam kehidupan umat Islam di seluruh dunia. Salah satunya Ramadan sebagai media pembinaan. Bagaimana habits bulan Ramadan dapat mempengaruhi pembelajaran dalam membentuk karakter anak dalam hal kesabaran, pengendalian diri, empati, dan kepedulian terhadap sesama. Nah, kesempatan berharga ini perlu kita manfaatkan bersama, bagaimana bisa membentuk dan melahirkan generasi yang diharapkan. Hal itu akan kami fasilitasi di kelas hari ini dengan topik pembelajaran anak selama bulan Ramadan. Hari ini kita sudah bersama dengan narasumber yang tepat. Beliau adalah guru PAUD dari Telaga Ilmu Daycare. Tentu saja beliau juga berpengalaman bagaimana menghantarkan anak-anak dengan baik. Baik, langsung kita sambut saja pembicara kita hari ini, yaitu Diniati Saleha. Halo Teh Dini, apakah sudah terhubung? Baik. Ada. Bagaimana Teh Dini kabarnya? Alhamdulillah sehat. Saya nggak ada suaranya kok. Alhamdulillah. Ada suaranya baik. Saya? Suaranya kecil ya kalau di saya. Coba. Yang lain masih kecil juga. Oh, sudah mulai? Ya, udah. Ada, aman? Ada. Alhamdulillah. Baik. Baiklah, pembicara kita sudah hadir bersama kita semua. Untuk sesi pertama, beliau akan menyampaikan materinya selama 40 menit, dilanjutkan sesi tanya-jawab selama 10 menit. Siapkan fokus terbaik teman-teman, siapkan kita sambut pembicara kita yang luar biasa. Kepada Teh Dini dipersilahkan. Jazakumullah khairan katsiran kepada Teh Kalfi yang sudah membuka kegiatan pada pagi hari ini ya. Sebelumnya saya minta untuk share screen. Ada yang bisa memfasilitasi kan? Iya, terima kasih. Aduh, punten ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kulli wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada tim panitia Koroba yang sudah memfasilitasi webinar pada pagi hari ini ya. Oke, kita langsung aja mungkin ya dengan topik pembelajaran anak selama Ramadan. Nah, mungkin di sini karena pesertanya ada yang masih pelajar mungkin mahasiswa atau ada bapak-bapak, ibu-ibu juga yang sudah berumah tangga yang sudah memiliki amanah berupa buah hati, kemudian dari berbagai hal lah ya, tapi setidaknya bismillah ini semoga menjadi bekal bagi kita semua untuk menghantarkan anak-anak kita menuju surganya Allah, menjadi generasi yang diridhoi sama Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, baik, selanjutnya Teh. Oke, nah di pagi hari ini kita akan bahas terlebih dahulu yaitu adalah hakikat anak sendiri. Allah menjelaskan bahwa anak adalah, di sini ada beberapa pengertian ya, bahwa anak itu adalah sebagai manusia dengan tugas ibadah. Berarti anak juga sama nih, adalah manusia yang memiliki tugas beribadah, tapi tadi berkenaan dengan
karena kewajiban untuk beribadah itu adalah di akhir balik. Berarti kan ini mah hanya memproses untuk menghantarkan mereka agar terbiasa nantinya kalau sudah kena suatu kewajiban kepada dirinya, anak tersebut akan terbiasa untuk melakukan ibadah. Terdapat dalam Quran surat 51 ayat 56. Kemudian yang kedua yaitu Quran surat Al-A'raf ayat 172 yang di dalamnya itu dikatakan bahwa setiap ruh diminta persaksiannya gitu kan ya, dan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah gitu kan. Kemudian ini bisa dikatakan bahwa seorang anak itu lahir dalam keadaan fitrah bersih suci gitu ya. Kemudian dalam Quran surat Al-Imran ayat 33 sampai 34 disebutkan bahwa ini adalah sebagai generasi penerus. Dan di Quran surat 18 ayat 46 dikatakan bahwa anak juga adalah sebagai perhiasan dunia, yang dimana ya siapa sih yang gak seneng gitu kan kalau melihat anak-anak yang lucu gitu kan, soleh, oh masya Allah gitu kan ya, itu salah satu perhiasan dunia yang kita miliki. Kemudian dalam Quran surat 8 ayat 28 di anak juga adalah sebagai ujian. Kemudian boleh dilanjut lagi Teh. Nah, ternyata anak juga adalah sebagai ahli waris loh. Nih, bukan hanya ahli waris di mana harta saja ya yang menjadi ahli waris itu, tapi di sini ada beberapa yang harus diwarisi dari orang tua terhadap anaknya. Di antaranya adalah anak itu sebagai pewaris ilmu, kemudian anak itu adalah sebagai pewaris iman, kemudian pewaris Islam, dan pewaris cita-cita. Nanti kita bisa dibuka mungkin ya, boleh nanti bisa diperjelas lagi. Untuk ayat-ayatnya bisa nanti dibuka. Kemudian langsung Teh. Nah, di sini terlihat banyak sekali konten pendidikan kepada anak, diantaranya pendidikan akidah, pendidikan syariat, akhlak, mental, dan pendidikan sejarah. Nah, ini adalah konten-konten pendidikan yang memang harus disampaikan kepada anak, dan itu adalah hak anak untuk mendapatkan ini gitu. Terdapat dalam Quran surat Luqman, di sini berurut ya sebenarnya 13, 16, 17, 18, 19, dan terakhir pendidikan sejarah tentang pendidikan sejarah terdapat dalam Quran surat Yusuf ayat 111. Saya akan mencoba membacakan ya untuk Quran surat Luqman mulai dari ayat 13 tentang pendidikan akidah. Di situ dikatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika Luqman memberi pelajaran kepada anaknya dengan berkata, "Hai anakku, janganlah menyekutukan Allah, sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar." Nah, pendidikan akidah sendiri adalah dasar pendidikan yang diberikan oleh para orang tua terhadap anaknya, tapi tidak menutup kemungkinan kita sebagai kakak mungkin menghantarkan adik kita untuk mendapatkan pendidikan akidah itu seperti apa. Kemudian mungkin kita sebagai kalau tidak punya adik mungkin sebagai tante atau onti gitu katakanlah, atau om gitu ya, yang emang berkewajiban untuk menghantarkan ponakan kita juga untuk mendapatkan pendidikan akidah. Kemudian secara syariat itu terdapat dalam Quran surat Luqman ayat 17, dikatakan bahwa, "Hai anakku, laksanakanlah sholat, ajak manusia melakukan perbuatan baik, cegahlah mereka dari perbuatan munkar, dan bersabarlah terhadap ujian yang menimpamu, sungguh perkara itu sangat penting." Tuh, pendidikan syariat itu penting bagi anak, pembiasaan bagi anak gitu kan ya. Makanya di sini juga udah diwanti-wanti lah kata Allah teh, "Ayo
kata Luqman teh kan dari perintah dari Allah teh, "Hai anakku laksanakan sholat," gitu kan. Makanya ada pembiasaan-pembiasaan yang diajarkan sejak usia dini katakanlah gitu ya. Kemudian untuk pendidikan akhlak sendiri di Quran surat Luqman ayat 18 sampai 19 yang berbunyi, "Janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Dan jangan berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Kemudian rendahkanlah hatimu saat berjalan dan lembutkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai." Nah, di sini sangat jelas ya. Berarti pembelajaran pendidikan tentang akhlak juga emang menjadi dasar kita untuk bisa bersosialisasi sama lingkungan sekitar nanti gitu kan ya. Kemudian untuk pendidikan mentalnya di Quran surat Al-Luqman masih di ayat 16 itu dikatakan, "Hai anakku, sungguh jika ada suatu perbuatan sebiji sawi yang berada dalam batu di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberikan balasan. Sesungguhnya Allah Maha Luas Maha Teliti." Tuh di sini dikatakan juga bahwa mental anak secara akidah itu emang sudah harus terbentuk. Jadi kan berlatih tentang kejujuran ya sebenarnya di situ teh, bahwa sekecil apapun amal perbuatan atau ya perbuatan baik atau buruk pun itu ya Allah akan nilai gitu kan si perbuatan itu teh. Kemudian yang terakhir adalah pendidikan sejarah, di mana di pendidikan sejarah ini dalam Quran Yusuf ayat 111 yang berbunyi, punten, kita cari dulu. "Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka terdapat pengajaran bagi orang yang berakal. Al-Quran bukanlah cerita yang dibuat-buat, melainkan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman." Tuh, berarti kan kalau misalkan pendidikan sejarah disesuaikan juga kan, maksudnya dengan usianya juga, mungkin selevel mahasiswa atau pelajar bisa kan siroh nabawiyah dari masa Mekah Madinah gitu kan. Tapi kan kalau misalkan level pendidikan sejarah di anak usia dini ini sebenarnya ini begitu pentingnya, harus dari dasarnya. Berarti kan gimana caranya mengenalkan nabi kita gitu kan, terus menceritakan mungkin sejarah-sejarah penting dalam konteks garis besarnya terlebih dahulu gitu. Kalau enggak berarti membacakan kisah-kisah nabi atau kisah-kisah para sahabat lah istilahnya kayak gitu, itu bisa menjadi media kita untuk menghantarkan adik-adik kita atau anak-anak kita mendapatkan pendidikan secara sejarah. Seperti itu. Mangga dilanjut. Nah, untuk pola pendidikan sendiri, untuk pola pendidikan anak sendiri itu menurut Imam Al-Ghazali berdasarkan pola pendidikan yang dilakukan sama Ali bin Abi Thalib itu diantaranya ada 3. Yang pertama ada fase pendidikan anak 0 sampai 7 tahun, kemudian pendidikan anak 8 sampai 14 tahun, fase yang ketiga yaitu pendidikan anak 15 sampai 21 tahun. Boleh dilanjut. Nah, untuk untuk fase pendidikan anak 0 sampai 7 tahun ini, di mana seorang anak itu mendapatkan hidayatul fitri atau ilham dan hidayatul hawas. Maka perlakukanlah anak itu sebagai raja, yaitu diberikan kecukupan perhatian dan kebutuhan dengan kasih sayang. Disebut hidayatul fitri di usia 0 tahun ini, di mana bekal sama Allah itu emang udah dibekal fitrahnya seperti itu, kayak anak lapar nangis gitu kan. Kalau misalkan nggak ada rasa nyaman, katakanlah aku nangis karena emang belum bisa mengungkapkan, ada keinginannya berarti diungkapkan sama nangis, tapi respon itu sudah ada sama Allah itu udah dibekali gitu. Kemudian hidayatul hawas itu adalah pembiasaan. Makanya di usia 1 sampai 7 tahun itu emang harus pembiasaannya teh ya berdasarkan pembiasaannya teh harus selalu dikaitkan terhadap Allah, nanti kita dikaitkan gitu nih. Jadi terlepas dari Allahnya gitu. Emang harus dikenalkan sejak usia dini kayak gitu ya. Terus perlakukan anak sebagai raja, ya namanya juga raja, berarti kan kalau misalkan ada kebutuhan anak,
tadi ya udahlah sok diayomi gitu, hayu mangga yang naon. Beda lagi kan kalau misalkan sama anak yang selevel mahasiswa, kalau misalkan masih seperti itu, katakanlah mana bajunya belum disetrika, belum dicuci nih, kayak gitu berarti kan ada apa nih, ada yang miss di fase bawahnya gitu kan ya, atau mungkin pola asuhnya juga yang berbeda seperti itu ya, contoh kecilnya. Kemudian bisa dilanjut, oh iya, berarti ini di dalam fase pendidikan 0 sampai 7 tahun ini, maka orang tua itu harus melakukan beberapa hal, diantaranya kan pas lahir diazanin, terus diberikan nama yang baik, diakikahkan gitu kan, kemudian memberikan makan minuman yang halal dan toib. Jadi hati-hati sekarang teh emang banyak berlabel halal tapi belum tentu toib, berarti kita teh harus pinter-pinter juga kan memilih makanan teh kayak gitu. Kemudian mengerjakan dasar-dasar tauhid, mendekatkan dengan sosok Nabi Muhammad sebagai panutan dari masa kecil hingga dewasa. Berarti kan dari sejak usia anak-anak ini teh udah dihantarkan tadi ya, dengan pengenalan kepada Rasulnya, pengenalan kepada kisah-kisah Nabi seperti apa, dengan banyak media lah ya, istilahnya mah bisa bercerita, bisa melalui bernyanyi, bisa melalui katakanlah bermain peran atau berbagai media lah yang bisa dilakukan gitu kan ya. Kemudian melatih anak untuk senang melaksanakan sholat. Nah, kegemaran untuk melaksanakan sholat sendiri adalah tantangan sendiri sebenarnya ya, karena tadi emang tidak ada paksaan, tapi karena pembiasaan juga ya bismillah, nanti anak juga lama kelamaan akan ikut, yang mungkin awalnya tadi ikutannya teh hanya untuk semangat di awalnya aja, sampai Allahu Akbar, pas kesana udah ngeganggu pada muter-muter gitu kan, si anak tehnya subhanallah dengan polosnya, dan nggak tahu bahwa yang dilakukan itu teh emang ya udah itu yang penting dia senang gitu kan istilahnya. Makanya kan pada zaman Rasulullah juga cucunya, kalau nggak salah ya, cucunya yang ikutan sholat terus mundak apa sih namanya tadi, naik ke punggung Rasulullah pas waktu sholat kan, ya udah aja biarin gitu kan, maksudnya nggak yang langsung dicecar. Ingat sih dulu waktu di masjid pernah, kan anak-anak pas tarawih kan lagi seneng tarawih kan, set gitu kan, cuma emang mungkin mengganggu juga, cuma kan ya udahlah ya, tapi dibentak sama Papa DKM-nya katakanlah gitu, karena jadi si anak-anaknya yang ngomong pundung ya kayak gitu-gitu, jadi emang enggak dibangun, ya udahlah ya, si masjidnya ramah anaknya emang belum ke situ. Di fase awal ini juga orang tua harus mengenalkan bahasa-bahasa yang baik, tidak berdusta, terus memperlihatkan dan mengajarkan akhlak yang baik juga. Berarti kan orang di atas usianya itu ya harus melakukan perbuatan yang benar-benar baik dan terpuji, karena anak itu adalah peniru yang umum gitu kan ya. Jadi apapun yang dilihat, apapun yang dia perhatikan teh, ya setidaknya nanti teh akan terekam dan itu yang akan dilakukan gitu. Nah itu ya, makanya dilakukan pembiasaan, karena nanti biar terbiasa gitu, dan jadi udah nempel wah nanti teh gitu. Makanya ada hidayatul hawas ya. Boleh dilanjut lagi teh. Kemudian di fase yang kedua, yaitu pendidikan anak usia 8 sampai 14 tahun, anak itu sudah mulai mendapatkan hidayatul akli. Akalnya mulai matang untuk memahami nilai kebenaran, maka perlakukanlah dia sebagai tawanan yang memahamkan bahwa Allah itu menciptakan berbagai syariat kehidupan sebagai wujud kasih sayang dan penjagaan kepada manusia. Rasulullah sendiri adalah diutus sebagai contoh yang sempurna dalam upaya menjadi manusia yang baik. Nah, di sini dikatakan bahwa perlakukan sebagai tawanan. Kebayang lah ya, yang namanya tawanan itu berarti kan terikat, maksudnya untuk diabur lah ya, nggak dipus gitu kan. Jadi tetap terikat, tetap berada dalam pantauan gitu, maksudnya jadi nggak dilepas begitu saja. Kalau tadi bapak awal mah dijadikan raja tahayu di ayom gitu kan, sok hoyong naon, dituruti gitu kan. Kalau misalkan tidak bisa dituruti, sok dikasih penjelasan kepada anaknya kenapa apa yang dia mau tidak bisa dituruti, yang kayak gitu-gitu. Terus kalau sebagai tawanan berarti kan harus udah mulai kan, si akalnya juga udah mulai berfungsi gitu kan ya, dimana tugas orang tua sendiri adalah untuk menguatkan fondasi tauhid yang tadi makan mengenalkan ya, berarti ini kan harus diperkuat lagi, dipertajam lagi nih fondasi tauhidnya seperti apa. Kemudian mengenalkan tokoh-tokoh besar dan membiasakan anak dengan isu
besar untuk melukiskan harapan dan pikiran anak. Kemudian pendidikan yang baik, mengajarkan sholat dengan baik, disiplin, dan melatih saum. Nah, berarti kan di sini udah mulai nih penanaman, pengajaran pendisiplinan sholat itu emang harus benar-benar dilakukan di usia-usia ini. Makanya kan kata Rasulullah juga kalau misalkan di usia 10 tahun tidak melaksanakan sholat, walaupun itu kan belum usia balik sebenarnya ya, tapi itu teh harus udah mulai dicambuk ya. Kalau nggak salah dicepat, kalau mau ini bahasa Sunda nama gitu kan ya, boleh dikerasan sedikit mah gitu kan. Beda lagi sama tadi yang usianya di fase pertama mah ialah sholatnya dibikin senang dulu gitu kan, biar anaknya melihat kalau orang-orang pada sholatnya dia juga ikutan gitu kan ya. Kemudian mengajarkan sholat dengan baik udah, kemudian pendidikan masa prabalik seperti memisahkan tempat tidur, terus menutup aurat, kemudian mengerti batasan-batasan mahram, itu harus sudah dikenalkan pada fase ini. Kemudian pada usia 9 sampai 13 tahun, berarti kan kelas berapa tuh? Kelas 5 sampai kelas 6 mungkin ya. Hakikatnya sudah siap menerima bentuk tanggung jawab yang sederhana serta mampu memahami fenomena tentang tantangan kehidupan nyata ya. Jadi itu udah mulai dilibatkan dengan dikasih tanggung jawab berupa apapun lah istilahnya gitu kan ya. Yang sederhana gitu, yang biar mereka teh di usia segitu udah bisa udah bisa memiliki rasa tanggung jawab gitu kan. Kemudian boleh lanjut teh. Nah, ini di pendidikan anak fase 15 sampai 21 tahun. Mungkin di sini ada beberapa peserta juga yang ada pada masa ini ya. Nah, di sini juga anak mendapatkan hidayatul din, mulai masuk masa akil dan balik. Akal mereka sudah matang, mampu membedakan mana yang kebenaran, mana yang kebatilan. Kemudian mulai mempertanggungjawabkan segala yang dikerjakannya. Maka perlakukan mereka sebagai sahabat. Komunikasi dibangun secara setara melalui diskusi atau tukar pikiran. Libatkan dalam permasyarahan masyarakat dan bangsa. Nah, mungkin dirasa ya sama usia-usia di 15-21 tahun, kalau misalkan lebih senang inisiatif sendiri daripada diperintah gitu kan ya. Maksudnya lebih senang ya udahlah ngerjain teh apa yang aku mau daripada dititah-titah gitu kan istilahnya Maya. Tapi mungkin dasar yang melandasi apa yang akan dilakukan teh ya harus kerangkai sama akidah gitu, bukan sekarapnya, bukan ya diri teh sendiri ya gitu, enggak gitu kan. Karena tadi untuk mendapatkan hidayatul din berarti kan udah tahu mana benar dan batil teh udah bisa diterima gitu kan dengan baik. Makanya dengan mengerjakan sesuatu punya tidak terlepas dari ya tugasnya sebagai hamba Allah untuk beribadah gitu kan ya. Karena tadi terkenai pertanggungjawaban, karena ini udah pertanggungjawaban antara dirinya sama Allah ya di usia 15 sampai 21 tahun dan nanti dewasa. Ya. Oke, mangga. Nah, sekarang kita masuk untuk tadi mah kan sebagai hantaran sendiri ya anaknya apa gitu kan ya. Terus menurut Imam Al-Ghazali juga terbagi menjadi 3 fase. Kemudian di sini kita fokuskan untuk anak yang fase pertama ya, karena tadi basically-nya juga tadi untuk pembelajaran anak selama Ramadan ya udahlah difokuskan dulu ke fase pertama. Makanya ya marhaban ya Ramadan. Mangga. Mungkin ini udah disampaikan sebelumnya sama pemateri-pemateri bahwa di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang dikatakan bahwa ya ayyuhallazina wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, di sini berarti kan ada proses untuk menuju takwa, yaitu berpuasa. Kan inputnya siapa nih? Ini ada orang beriman, berarti hai-nya teh ke siapa? Ke orang beriman kan. Nah, berarti di sini kok nggak ada anak kecil, hai anak-anak itu kan enggak ya sebenarnya. Berarti kan diwajibkan atas orang yang beriman. Nah, tapi tadi kembali lagi bahwa ya pembiasaan itu ya harus bisa dimulai dari sejak usia dini gitu kan, dari fase awal juga gitu. Kemudian boleh lanjut.
marhaban ya Ramadan nih. Di bulan Ramadan sendiri ada juga adalah kita adalah sebagai tamu Allah, di mana bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah yang telah ditunggu-tunggu oleh seluruh kaum muslimin. Sokda pasti apa ya, wah sukacita ria gembira teh, euforia Ramadan teh ada gitu kan. Mama semangat anak kecil pun sekalipun gitu kan, kalau misalkan ngebangunin sahur kadang jam 1 teh udah keliling bawa apa sih, kentongan, kalau enggak beduk gitu kan, sahur gitu kan ya, Masya Allah gitu kan ya, momentum yang kayak gitu teh. Kemudian wajib berpuasa bagi yang sehat dan balik, tapi anak-anak juga boleh loh belajar untuk berpuasa. Kemudian pengalaman jasmani dan rohani yang banyak manfaat dan hikmahnya saat anak belajar berpuasa. Berarti kan ada pengalaman jasmani tersendiri ya, dan manfaat tersendiri nih bagi anak yang mau belajar berpuasa. Boleh lanjut lagi teh. Nah, ayo, masih ingat nggak nih pengalaman berpuasa? Dari sejak usia berapa pertama kali berpuasa? Ada yang mau berbagi pengalamannya seperti apa? Mangga diawali sama Teteh Kavi, boleh untuk menyampaikan kisah ya. Kalau Masih ingat nggak, Neng? masih Kapan nih? Masih Ingat banget katanya, wow. Kalau Kavi sendiri waktu kecil tuh TK usia 5 tahun. Nah, TK terus ya, tapi suka lupa terus kalau lagi puasa teh. Jadi kalau ada mang lewat, misalnya tukang agar yang pakai pop ice, Kavi itu suka beli agar-agarnya, terus udah gitu baru ingat kalau Kavi lagi puasa. Terus tapi ujung-ujungnya pas diingetin, kata mama, Kavi bukannya puasa, kenapa makan agar? Terus aku jawab, iya, kata aku teh. Terus pas udah jawab iya, tapi masih lanjut makan gitu, masih kayak gitu teh. Itu 5 tahun padahal udah termasuk yang udah besar gitu. Tapi 5 tahun kan ya? Oh, Masya Allah, Alhamdulillah tuh 5 tahun udah mulai belajar berpuasa ya. Tapi gimana Vi, itu perasaannya seneng nggak Vi? Seneng pas lebarannya teh, baju lebaran. Nah, pasti ada apa nih di balik setelah Ramadan? Betul. Uang THR, investasi orang tua. Tapi emang itu teh ya, dari ya karakteristik seorang anak kan seneng ya kalau misalkan dikasih hadiah gitu ya. Ya itu adalah bagian usaha orang tua kita untuk gimana caranya pokoknya si anak kita teh bisa latihan untuk bersyariat gitu kan ya. Makanya ayo hadiahnya, kadang sekarang juga kalau sahur, kadang sahurnya juga kalau ya aku lah pengalaman gitu kan, ngomongin anak sahur teh ada yang apa yang dia sukai gitu, minimal jajanan mah disediain gitu, hayu jadi langsung kebangun gitu kan ya. Kalau enggak juga emang euforia pas buka puasa teh ya seneng gue, jadi si anaknya nih ini buat buka ya. Aku juga ngalamin sih sebenarnya dulu ya, wah pokoknya sampai sekresek tuh beli ini jajan ini, tapi udah itu udah azan, wah langsungnya udah kenyang sendiri dan semuanya nggak habis semua sih isinya. Dan sama sekarang juga sama anak-anak teh kayak gitu ya. Tapi ya masya Allah ya segitu juga anak-anak teh udah minimal tadi berarti kan dikasih penghantaran dulu, bukan semata-mata memaksakan anak untuk berpuasa sih sebenarnya. Hayu gitu kan, puasa kan anak mas, walaupun mamahnya panjang lebar ngejelasin juga kan, iya apa sih ngomong apa gitu kan, nggak langsung kok gitu kan ya Islam. Jadi kan gimana caranya kita sebagai orang yang lebih dewasa untuk mengajarkan anak untuk mengerti bahwa nih kita itu adalah manusia yang diciptakan sama Allah. Allah teh perintahkan kita untuk belajar berpuasa gitu kan kepada anak teh agar kita mendapat pahala. Jadi emang pahala, surga, Allah, Rasul itu teh dibawa-bawa gitu dalam setiap topik pembicaraan kita terhadap anak-anak kita. Karena kalau misalkan tidak sering diperdengarkan dengan kata-kata yang kalimat-kalimat tauhid itu, ya nanti akan asing dan tidak langsung respect kan. Maksudnya jadi kenapa pentingnya tadi di awal teh harus terjadinya pembiasaan untuk mendengarkan kalimat-kalimat tauhid gitu kan ya. Dan nilai yang plusnya tadi ya, adanya reward setelah kita melakukan puasa, dan itu kesenangan tersendiri yang emang sampai sekarang juga aku di usia segini teh enggak terlupakan lah gitu kan, dengan
tanpa dengan apa sih ngasih uang baju lebaran yang kayak gitu itu mah bagian bonusnya sih sebenarnya ya, bukan jadi yang patokannya. Iya mangga lanjut. dalam melatih anak. Nah, kebesaran Allah dalam menciptakan tubuh siap berpuasa. Nih ternyata Allah tidak semata-mata memerintahkan kita untuk berpuasa. Allah juga sudah menciptakan, udah mengatur nih tubuh kita teh untuk siap berpuasa. Malah mah kalau dari segi kesehatan ya, tapi punten bilih lepat, yang saya ketahui bahwa anak itu bayi baru lahir itu 3 hari udah masih kuat gitu. Masih kuat kalaupun tidak nenen di ibunya. Nggak minum ASI ibunya gitu kan. Berarti kan sama Allah teh udah dari lahir juga udah dipersiapkan nih si bayi teh, si anak ini teh udah belajar berpuasa gitu istilahnya. Makanya pas kalaupun ASI orang tuanya atau ASI ibunya belum lancar selama itu teh, ya itu teh ke bayi teh bakal aman-aman aja karena tadi kan masih punya cadangan ininya mah gitu kan bahasa ilmiahnya mungkin masih punya asupan cadangan pas waktu hamil, waktu di rahimnya. Jadi pas lahir ke dunia juga kalau misalkan nggak langsung dikasih air susu juga tidak menjadi hal yang berbahaya, tapi mungkin ada segi-segi yang lainnya kalau misalkan emang sama sekali tidak keluar ASI-nya kayak gitu-gitu ya. Nah, di sini juga dikatakan bahwa tubuh manusia mempunyai mekanisme alamiah untuk mempertahankan tetap bisa mengatasi problem. Tuh, Allah juga gitu. Tahulah Allah juga yang membuat perintah, Allah yang menciptakan kita, mekanisme tubuh kita seperti apa teh, ya Allah teh udah rancang sedemikian sesempurna mungkin gitu kan ya, dengan ya subhanallah atas kuasanya Allah. Kemudian tubuh manusia yang tidak disuplai oleh makanan kurang lebih dari 13 atau 14 jam, yaitu dari waktu sahur atau buka, tubuh ini akan tetap bertahan. Nih, itu kan. Kemudian tubuh juga masih memiliki cadangan energi yang berasal dari simpanan glikogen dan lemak atau protein untuk bertahan 24-48 jam. Terus ini juga sebenarnya bukan hanya diterapkan kepada ini untuk manusia ya, berarti kan anak sama orang dewasa juga sebenarnya sama bisa nahan, cuma mungkin di sini ada apa sih namanya teh kecemasan, mungkin ada beberapa kecemasan orang tua sendiri yang emang untuk melatih anaknya sendiri adalah masih kecil atau ya udahlah nanti bisi giginya gimana, bisi berat badannya susah naik yang kayak gitu, pasti ada kekhawatiran seperti itu ya. Tapi sama Allah dipatahkan, ternyata bisa loh anak juga kuat nih menahan 13-14 jam teh gitu kan ya. Dari usia kapan? Berarti tadi ya nanti dibahas lebih lanjutnya gitu kan ya. Kemudian di sini walau jumlah makanan yang dikonsumsinya berkurang, tetapi aktivitas harian tidak terganggu, semakin lama semakin beradaptasi gitu kan ya. Nah, kita tahu juga bahwa kisah pada perang Badar dilakukan pada bulan Ramadan kan ya, terus perang Khandaq di bulan Ramadan juga. Nah, itu teh padahal di sana puasanya mungkin lebih dari 14 jam kan ya kalau tidak salah mah gitu kan, lebih lama durasinya teh. Tapi Allah teh udah merancang dengan sedemikian rupa teh ya kuat kayak gitu. Tapi kuatnya juga didasari sama apa gitu kan istilahnya ya. Ada juga yang emang badannya tuh sebenarnya fisiknya kuat. Ya ini mah kalau misalkan kelewat ke orang dewasa gitunya kuat, tapi ya tadi kan karena enggak beriman teh, enggak yakin teh, ya udah we ngegodin teh emang di mana-mana lah kata kemarin mah cenanya menjadi viral sekarang teh ngegodin teh kita nauzubillahi min dzalik ya. Semoga itu terjauhkan dari kita semua. Boleh dilanjut lagi. Nah, di sini regulasi penyediaan energi untuk tubuh. Nah, energi untuk tubuh berarti kan tadi ada cadangan tersendiri ya, dengan asupan kalori yang kita sahur itu sama anak juga sama waktunya teh hanya 4 jam. Jadi apa yang kita makan teh 4 jam kemudian teh kita udah merasa lapar lagi gitu. Nah, tapi jangan khawatir karena Allah juga sudah menyiapkan ya tadi kan adanya cadangan yang tersedia di dalam tubuh kita teh bisa loh, yakin loh 13-14 jam kita akan tahan gitu kan ya. Terus tidak akan mengambil cadangan protein dari tubuh kita. Jadi para orang tua tidak akan jangan khawatir akan
anaknya untuk menghantarkan anaknya berlatih puasa itu akan membuat anaknya jadi kurus. Tapi tadi tetap nanti diseimbangi sama asupan pas buka sama sahurnya seperti apa gitu kan ya. Kemudian perbedaannya hanya di jumlah asupan kalori antara dewasa dan anak itu, aktivitas pemakaian kalorinya seperti apa, cadangan glukosa, dan sikap mental dan mentoleransi lapar. Nah kan kalau orang dewasa mah aduh lapar, asal ngerangin teh ya udah anak-anak mah pun lapar haus, padahal pas hari-hari enggak puasa mah kapan dia minta makan gitunya, maksudnya meni kerasa berarti kan itu pensikapan terhadap toleransi laparnya beda-beda gitu kan ya. Tapi lama kelamaan dengan seiringnya pembiasaan, makanya ini kan kamu awal 30 hari lah katakanlah gitu kan. Dengan itu teh pembiasaan anak-anak rewel itu pembiasaan anak-anak rewel itu biasanya gitu di minggu pertama, setelahnya mah ada insya Allah itu teh bakal udah akan terbiasa tadi teh anak teh gitu kan ya. Nah kemudian perlu tips dan trik agar puasa anak berjalan dengan lancar. Ada juga kunci utamanya yaitu penilaian kesiapan anak-anak. Masing-masing anak di sini tidak bisa disamaratakan ya setiap anak. Terus kesiapan orang tua dalam mengajari anak berpuasa, berarti orang tuanya juga emang harus untuk nih anak dilatih untuk berpuasa teh untuk apa sih? Apakah untuk anak sendirian untuk anak? Apakah keegoisan seorang tua gitu kan untuk maksakan anak berpuasa? Kan tidak gitu. Berarti kan sebagai orang tua ya tadi kembali lagi untuk menghantarkan anak kita yang menjadi memiliki jiwa yang kuat memiliki badan yang kuat, ilmu yang luas, kemudian tahu tentang ilmu jismi gitu kan ya kata Allah teh gitu. Berarti kan menghantarkannya teh diawali dari situ juga. Kemudian adanya komunikasi orang tua dan anak. Nah, ini juga sangat perlu komunikasi orang tua dan anak untuk menghantarkan setiap anak-anaknya melatih berpuasa. Katakanlah tadi di usia 5 tahun lah ya dikomunikasikan, diajak gitu. Nih kita kan berpuasa sekarang udah bulan Ramadan misal gitu kan dengan kata-kata nih Allah perintahkan kita loh untuk berpuasa karena setiap orang Islam itu seorang orang mukmin itu diwajibkan atas berpuasa. Maka kalau misalkan kita mau melakukan puasa dari subuh sampai azan maghrib, nanti Allah ngasih pahala gitu kan ya, hal-hal yang kayak gitu ya, mesti diajak dialog si anaknya teh untuk sebelum dia melakukan puasa sendiri gitu kan ya. Jadi anak juga tidak semata-mata ikut-ikutan tehnya, awalnya ikut-ikutan tapi dia juga paham gitu, nantinya akan paham tersendiri bahwa oh aku teh berpuasa harus karena perintah Allah gitu kan. Dan Rasulullah juga waktu kecil sama berpuasa gitu, aku juga pengen seperti Rasulullah yang kayak gitu teh harus sudah terbiasa didengar sama anak. Kemudian boleh lanjut lagi. Tips berpuasa pada anak di sini ada 5. Yang pertama, perhatikan usia anak, perhatikan asupan sahur dan buka, pengaturan aktivitas fisik dan tidur, kemudian cegah dehidrasi dan dikenali tanda-tanda bahaya. Nah, ini adalah tips untuk melatihkan anak kita berpuasa. Kemudian, mangga dilanjut untuk batasan usia. Nah, di sini dikatakan tidak ada batas usia, kemampuan anak berpuasa itu variatif dan boleh bertahap. Di mana emang sama Allah teh tidak diperintahkan kan berpuasa teh, mangga itu mah mau batasan usia mulai dari 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tapi selama pengalaman pribadi mah anak dihantarkan untuk pelatihan berpuasa teh enaknya pas udah diajak dialog usia 2 tahun atau 2 tahun lebih atau 3 tahun itu udah bisa diajak komunikasi kan anaknya gitu. Nah, itu mah udah bisa. Tapi kan tadi kembali lagi kemampuan anak berpuasa itu bervariatif ya, jadi tidak bisa disamaratakan juga. Kemudian di sini boleh bertahap ya, mungkin tetap dikenalin bahwa nggak ada loh namanya puasa setengah hari kan, mungkin ya udahlah nggak apa-apa orang tua tidak kasihan lapar gitu kan, ya udah nggak apa-apa puasa setengah hari aja. Itu tuh nggak ada istilah puasa setengah hari, itu diperjelas aja bahwa ya boleh kamu misalkan nggak kuat nih pas azan zuhur udah nggak kuat nih, kemudian ya boleh buka tapi berarti puasanya batal gitu. Berarti kan itu batasan-batasan itunya harus emang udah dikenalin kepada anak-anak teh gitu ya, bukan berarti ya udah bolehlah puasa setengah hari nanti besok puasanya full ya, atau nanti setengah hari lagi ya gitu-gitu, itu lebih baik dihindari gitu kan ya. Kemudian boleh lanjut. Nah, di sini juga dikatakan bahwa Arubai berkata, kami berpuasa setelah itu dan kami mengajak anak-anak kami untuk berpuasa.
Kami membuatkan mereka mainan dari bulu. Jika saat puasa mereka ingin makan dan minum, maka kami berikan mainan tersebut. Akhirnya mereka terhibur sehingga mereka menjalankan puasa hingga waktu berbuka. Tuh subhanallah ya. Makanya dari zaman Rasulullah juga anak-anak udah diajarkan untuk berpuasa, dan udah emang anak mah gitu maksudnya, ya usia segitu ya pastilah ada rewelnya gitu kan, ada ngerengeknya, ada susahnya, tapi gimana caranya supaya itu teh tetap terjalankan, berarti kan tuh dengan membuat mainan. Kalau sekarang mah artinya ya mungkin ya bisa jadi sih pengalihan terakhirnya kalau misal anak-anaknya HP ya sekarang mah zaman sekarang mungkin dikasih tontonan, tapi ya itu nggak salah juga sebenarnya. Yang salah itu kalau misalkan tonton terus menerus gitu kan ya, terus kemudian video-videonya juga tidak diawasi sama orang tuanya ya, yang kayak gitu tidak salah juga, itu mangga wae mangga gitu kan. Kalau misalkan alternatif anak rewel mau dikasih mainan apa atau dikasih tontonan lebih mudah buka, itu mah kembali lagi gitu kan, kalau misalkan itu sebagian dari bujukan untuk biar anak bisa bertahan gitu kan. Boleh dilanjut lagi. Ibnu Battal berkata bahwa para ulama sepakat bahwa ibadah dan berbagai kewajiban tidaklah wajib kecuali jika seseorang telah balik gitu kan ya. Namun mayoritas ulama mengajarkan agar anak dilatih berpuasa seperti itu. Jadi tadi ya titik tekannya tidak ada batasan usia dari kapan, maka aja itu mau kembali lagi kepada orang tua ya. Kemudian lanjut. Nah, selanjutnya adalah tips pengaturan nutrisi saat berpuasa. Mungkin ini udah dibahas juga. Oh, oke, 5 menit lagi. Wow, Masya Allah, gak kerasa ya. Aduh, itu punten. Ya, tips untuk mengatur nutrisi ini sebenarnya sebelumnya mungkin udah dibahas sama Teh Muti mungkin ya. Nih, di mana asupan gizi seimbang, pas sahur dan buka seperti apa, nggak beda jauh sama porsi anak juga gitu ya. Mangga selanjutnya aktivitas dan tidur nih, ternyata tidur siang juga ternyata tidur juga sama Allah juga kan diatur ya. Kemudian tidurnya saumu adalah ibadah, tidur di waktu saumu adalah ibadah gitu kan. Maka tapi abang-abang tidur dapat pahala juga nggak tidur seharian juga gitu kan, maksudnya untuk kita ya, itu mah untuk anak-anak mah ada subhanallah ya, di sini juga anak-anak teh walaupun berpuasa di aktivitas langsung keluar teh wah langsung aja nggak ada capeknya gitu kan, padahal kita udah ini bisa haus tapi dah tenang we anak-anak mah padahal nggak ngerasa kelelahan juga. Mungkin ada pas kelelahan nanti pas mau maghrib biasanya jam 5 teh udah loyo kelihatan, tapi kalau pagi-pagi masih semangat. Kemudian selanjutnya ada manfaat dari tidur ya kalau nggak salah. Boleh lanjut. Nah, aktivitas tidur nih, ini solusinya mungkin ya. Karena dengan pola perubahan tidur anak ini ngaruh juga sebenarnya. Dari awalnya kan berarti tidurnya teh bangunnya teh pagi banget gitu kan, dibangunin teh ada pola di mana kalau misalkan bangun pagi banget teh nanti teh udah sahur teh terus subuh teh langsung tidur lagi. Udah gitu teh tidur lagi lama, bangun 2 sampai 3 jam kemudian siang, sore baru tidur lagi gitu kan ya. Nah, ada pola gitu. Berarti kan ini solusinya harus tidur lebih awal juga, karena tadi bangunnya lebih awal, konsisten dengan jadwal. Jika orang tua tidak bisa tidur lebih awal, beri penjelasan kenapa tidak bisa tidur, menemani tidur lebih awal gitu. Kalau nggak udah dikolonin doang, nanti tapi kadang-kadang kalau ibu-ibu ikut ngelonin, ikut bobo juga sih sebenarnya. Terus saat tidur malam hindari beban makanan, segelas susu mengandung protein juga. Tidur siang dapat mengembalikan energi dan motivasi anak untuk tidur saat terlihat ngantuk. Boleh selanjutnya. Habis ya? Masih ada? Manfaat tidur tuh kan di sini juga banyak ya manfaat tidur sendiri. Ini baik untuk anak ataupun orang dewasa juga sama aja ya sebenarnya. Bisa dirasakan sama kita, misalkan kan emang sama Rasulullah juga diriwayatkan pernah bahwa tidurlah sebelum duhur gitu kan ya, ada emang itu teh manfaatnya teh emang bener-bener keras. Kalau misalkan kita nggak lenyap wah seger itu teh kan kalau pas tengah hari, tapi beda lagi kalau misalkan kita dari pagi sampai siang sampai sore, wah itu udah nggak enak ke badan teh. Udah lanjut lagi. Iya.
cairan ya, cegah dehidrasi. Nah, di sini minum sesuai kebutuhan, tambah rasa agar anak tertarik, mungkin bisa dari jus-jus buah atau minuman manis lainnya gitu kan ya. Tapi ingat dengan kadar gula yang dibatasi juga. Terus banyak makan buah yang mengandung banyak kandungan airnya, kemudian minum susu dan olahraga di malam hari. Kalau misalkan untuk orang dewasa ya, kalau anak mah berarti aktivitas di siang harinya rada di aktivitas fisik, motorik kasarnya rada dibatasi. Mangga yang terakhir, kenali tanda bahaya. Nah, ini ya untuk para orang tua atau teteh-teteh atau om-om juga di sini, bahwa kalau misalkan anak atau adik kita terlihat lemas, keringat dingin, pusing, mata kabur, sangat lapar, kenali tanda bahaya itu sangat berbahaya. Berarti kan nggak apa-apa dianjurkan untuk buka. Kemudian muntah-muntah, terus tidak BAB seharian, matanya cekung, mulut dan lidahnya kering, kemudian ada demam dan gejala lain yang darurat, dan perilaku tidak seperti biasa. Dan yang terakhir adalah, nah, puasa adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala yang pastinya banyak hikmah ya yang akan didapatkan oleh setiap mukmin, di mana kita adalah tadi posisinya sebagai tamunya Allah. Allah yang menyediakan berbagai macam hidangan, termasuk hidangan untuk menghantarkan anak kita gitu kan, menghantarkan kewajiban menghantarkan anak kita menjadi generasi yang soleh dan solehah. Kemudian mangga gitu kan, itu mah ya namanya hidangan ya, ayolah kita santap biar kita merasakan kenikmatannya gitu kan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemudian puasa secara kesehatan itu banyak manfaat yang diperoleh dan tidak perlu khawatir terganggunya akan kesehatan. Kemudian nutrisi dapat terpenuhi selama berpuasa dengan asupan lengkap dan seimbang. Kemudian aktivitas fisik dan tidur yang sesuai akan menunjang kesehatan selama berpuasa. Yang terakhir adalah karena dalam berpuasa perlu didampingi oleh orang tua yang mempunyai pengetahuan yang baik. Baik, Teh Kavi, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila tadi waktunya rada-rada rada-rada makai waktu sedikit, nambah sedikit. Ya, baik, terima kasih. Jazakallah khair. Amin. Ya, Teh, terima kasih kepada Teh Dini yang telah memaparkan materinya. Alhamdulillah luar biasa sekali ya, ini benar-benar ilmu parenting untuk calon ibu-ibu, calon ayah, atau bahkan di sini ada new mom, new dad, ya. Dimana kalau tadi Kavi bisa simpulin ya Teh, bahwa memang kita sebagai orang tua tuh, anak tuh adalah amanah untuk orang tua. Bagaimana menghantarkan anak sesuai dengan yang Allah amanahkan gitu kepada orang tua, yaitu dengan membentuk mulai dari pembinaan masa kecilnya, membentuk akidahnya, terus kemudian dihantarkan untuk melaksanakan syariatnya. Bahkan tadi ada usia-usia tertentu gitu untuk perilaku tertentu juga terhadap usia itu. Mungkin begitu ya Teh. Ya. Selanjutnya nih tadi ini ada sesi tanya jawab. Untuk ketentuannya para peserta silakan untuk memanfaatkan fitur raise hand yang ada di layar atau chat melalui kolom komentar. Kepada para penanya yang dipilih untuk bertanya, silakan menghidupkan fitur mikrofon unmute serta memperkenalkan diri. Dipersilahkan kepada peserta yang ingin bertanya. Kalau misalnya dari Kavi dulu boleh gak Teh? Sebelum keduluan sama yang lain nih. Aduh. Mangga nih, mangga. Gini Teh, kan biasanya anak kecil tuh kalau udah menuju di jam 3 ke bawah tuh, jam 4 atau jam menuju buka lah gitu. Itu kan masa-masa jam kritis gitu. Nah, kira-kira kan biasanya juga kadang anak-anak tuh nangis, terus mungkin kalau ada orang tua yang punya anak kecilnya banyak, nah itu tuh gimana sih Teh ke orang tuanya sendiri untuk mengolah emosi hal seperti itu tuh gitu? Iya, baik. Atau Masya Allah ya. Ini sebenarnya bagian dari tadi ya, ladang amal soleh kita. Bagaimana kita mengelola emosi terhadap anak-anak. Memang Teh tidak bisa dipungkiri, dan itu Teh akan selalu ada gitu kan, dibenturkan seperti itu. Tapi kan persikapan kitanya seperti apa? Ya mungkin tadi kalau misalkan ya termasuk saya juga masih belajar gitu kan dengan kondisi pribadi juga gitu.
termasuk misalkan kalau misalkan tadi di jam-jam jam-jam kritis gitu kan, di jam-jam 4 ke atas menuju buka teh emang anak-anak teh udah apa sih, udah muncul ya mah udahlah, apalagi sih mau dimainin gitu kan ya. Nah berarti kan ya kitanya dulu tadi sadar bahwa ya itu ya fitrahnya anak gitu lah, maksudnya seperti itu dan emang gitu, jadi jangan terbawa emosi lagi. Mungkin hal yang lain ya bisa diajak ikut bikin takjil barengan, kalau nggak jalan-jalan sih sebenarnya mah ngabuburit itu paling ampuh biasanya. Cuma kalau misalkan yang anaknya katakanlah banyak, berarti kan harus punya kapasitas juga, orang tua belum nyiapin, belum bawa jalan-jalan, berarti kan cari solusi yang lain, bisa dengan bercerita atau bernyanyi atau apapun lah, mungkin enggak ini ada yang lebih berpengalaman juga masalah itu. Kalau misalkan sebagai onti berarti ya cobalah ajak apa ya Tia, jalan-jalan mungkin bisa, kemudian baca cerita juga mangga, gitu paling sih. Tapi mangga sejauh ini tapi udah melakukan upaya seperti apa? Mau nanya lagi Teh, satu lagi Teh. Boleh. Kalau kan tadi ya, kalau Kak itu waktu kecil puasanya tuh semangat karena bakal dikasih uang, terus dikasih baju. Nah, dari pandangan Teteh sendiri atau di Islam gitu, kultur yang seperti itu tuh gimana sih gitu? Ya, sebenarnya kalau lihat dari tadi ya nuan Teh, sebenarnya kalau melihat dari kultur sendiri ya, apa sih namanya, dari Rasulullah SAW tadi juga kan sahabat juga mengasihkan bahwa untuk nanti jadi ada reward gitu. Kebayang nggak sih tadi kan sok berpuasa, kalau misalkan mereka pengen makan dan minum, maka ajaklah main dengan mainan yang udah disiapkan sama bapaknya gitu kan ya. Maksudnya jadi di situ juga berarti diperbolehkan sebenarnya hal-hal yang kayak gitu, cuma mungkin tadi sesuai kemampuan juga. Tapi kalau misalkan tadi mungkin ada batasannya, ya sesuai kemampuan orang tua juga menawarkan hadiahnya mau seperti apa, tapi mungkin nanti ada titiknya di mana dimanfaatkan gitu ke si anaknya, dan anak juga pintar, enggak gitu juga maksudnya. Jadi dengan dibenturkannya seperti itu ya berarti nanti kita ngasih keterangan lagi bahwa tidak semua yang diinginkan sama anak teh sama Ananda teh tidak bisa dipenuhi sama orang tuanya, katakan begitu. Tapi kalau untuk unsur syariat sendiri, menurut pandangan saya mah dengan lihat riwayat seperti itu disahkan saja sih sebenarnya gitu. Tapi dah ya tadi juga nggak setiap nggak setiap syariat harus dikasih hadiah juga sih sebenarnya. Itu memang kembali lagi ke komunikasi antara keluarganya lah, istilahnya kayak gimana pun itu. Gitu paling ada. Tahu aja. Terus Teh, ada lagi Teh yang mau Kak tanyain Teh. Kalau misalnya nih orang tua, terus ini Teh, kalau misalnya nih kan lumayan ya Teh penghantaran ke anak Teh gitu kan. Tapi kalau misalnya orang tuanya tuh pengen menanamkan dari dini gitu si anak tuh buat berpuasa, tapi anaknya tuh tetap aja susah gitu, tapi tetap maksain, itu tuh nggak apa-apa gitu. Nah, tetap maksain. Nah, berarti kan ini maksainnya, upaya maksainnya sampai di mana? Karena relatif ya, maksudnya pemaksaannya sendiri gitu. Apakah emang karena udah nggak makan gitu kan? Ya enggak gitu. Tapi tadi kan didasari sama komunikasi ibu sama anaknya. Kalau misalkan belum siap juga, biasanya secara pengalaman mah, karena ini nuansanya emang Ramadan kan semua berpuasa ya, beda sama puasa sunnah gitu kan ya. Kalau itu mah kan nggak terlalu, karena emang Ramadan rata-rata sama, jadi enak juga udah tahu gitu aroma Ramadan, aroma kue Lebaran tuh udah tahu gitu. Jadi kalau misalkan ada tadi katakanlah pemaksaan dalam tanda kutip juga, ya tadi harus telusuri juru pemaksaannya seperti apa gitu kan, dan sampai mana batasannya. Kalaupun menurut pandangan mah, kalau misalkan paksaan seperti itu ya dengan tanpa maksudnya benar-benar maksa tanpa ada dasar maksanya kayak gimana, itu ya tidak baik ya ke anaknya juga gitu kan. Dan
Dan berarti kan jatuhnya nafsu ya, si ibunya teh nafsu untuk menghantarkan, jadi bukan dilandasi dari ya lo bismillah lah wala wala quwata illa billah, saya ingin menghantarkan anak saya untuk buat untuk agar nanti dewasa teh bisa tetap menjaga syariatnya gitu kan, bukan itu. Kalau misalkan dari nafsu ya itu yang bahayanya gitu. Tapi kalau misalkan tadi udah lah kalau wala quwata udah diikhtiarin juga dan anaknya tetap ngotot nggak mau, ya udah ya bismillah gitu, nanti juga nanti di akhir-akhir mungkin di awal tidak, tapi lama kelamaan kan namanya tadi dilatih kan bisa bertahap juga, bisa dari mungkin pembiasaannya tadi dibangun apa sih, dibangun bukan aroma sahur itu ya, kondisi apa ya bahasanya itu ya, jadi sahur teh dibangun gitu kan, semua orang pada bangun terus, jadi si anak juga tahu bahwa oh lagi pada sahur, mungkin dari situ ya diawali dari situ. Terus katakanlah nanti pas sarapan dia mulai lapar, coba ditahan dulu dan sampai mana dia bisa semampunya. Kalau misalkan tadi tanda-tanda bahaya tadi yang udah keringet di itu kan, itu mah udah dibolehkan buka juga. Tapi kalau misalkan anaknya emang benar-benar tantrum dan orang tuanya juga udah sebenarnya apa ya, ya kalau dikembalikan ke Allah mah, dan insya Allah itu teh bakal seolah dijawab gitu ya. Selama pengalaman ya pernah ya, kasihan anak mana hujan, kehujanan lagi neduhan terus minta minum, pengen minum gitu kan, terus ini mah pengalaman pribadi Udah tapi halo Teh Dini. iya teh gimana, kejawab nggak? Kejawab ya, benar, betul Teh, bahwa gimana ya biar kita tuh sebagai orang tua juga benar-benar menghantarkan lah gitu ya Teh. Ada satu lagi aja Teh ya, boleh gak? Pertanyaannya gini Teh, kan ketika udah mencapai usia 17 sampai 21 tahun tuh anak tuh diperlakukan sebagai seorang sahabat. Tapi kenyataannya untuk anak-anak sekarang, zaman sekarang tuh benar-benar sahabat mereka tuh adalah teman-teman di luar gitu. Nah, terus kadang juga sahabat tuh membawa pengaruh yang buruk lah gitu buat anaknya. Nah, kira-kira ketika anak itu melakukan sesuatu yang buruk, apakah itu kesalahan didikan orang tua waktu sebelumnya, waktu di usia 0 sampai 7-nya atau 8 sampai 14-nya, atau memang itu mah natural kesalahan anaknya? Bangga Teh, boleh dijawab. Sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan dalam satu kasus aja ya, ini harus ditelusuri dulu. Kalau misalkan untuk menyalahkan ya istilahnya kan harus ditelusuri dulu si anak ini teh sejauh mana didikan dari orang tua, penghantarannya sejauh mana, terus usaha orang tua menghantarkannya seperti apa. Ya mungkin ya kita juga tahulah ada kisah-kisah para sahabat, bukan, ada kisah nabi yang emang anaknya bangkang kan, itu gimana, itu kan seorang nabi rasul tapi anaknya membangkang gitu kan, yang ngomong beriman kepada Allah. Berarti kan penghantaran seorang nabi mereka udah dihantarkan gitu kan ya, kok kuno jadi orang tua teh pasti dihantarkan, tapi ya tadi mungkin ya anaknya udah malawung mahiwal ya, maksudnya bahasanya udah bawang lah istilahnya, dengan tadi kan ada apa ya, biasanya ada masa coba-coba nggak sih, maksudnya nyaman gering jeung iya teh gitu, mungkin pas dia masuk ke dunia hitam atau katakanlah ke lingkungan yang emang teman-temannya buruk dan dia awalnya dari coba-coba, tapi kalau misalkan kayak gitu misalkan nih pengarahan atau pendidikan orang tuanya udah benar-benar baik, udah benar-benar terhantarkan, tapi si anaknya tahu tapi itu teh salah, biasanya ada rasa salah gitu, dah dia tahu itu yang dilakuin itu salah tapi pengen coba-coba, datangnya nantang bahwa gimana nih kalau misalkan aku coba gini nanti ibuku marah, nggak, yang kayak gitu-gitu teh ini harus dijauhin lagi ya, mudah-mudahan kita terlindungi dari itu.
dari posisi itu berarti kan udah tahu ya pola tadi orang tuanya sendiri emang udah bener-bener pendidikannya udah baik gitu kan, tapi anaknya sendiri mungkin tadi si dirinya lebih kuat, berarti kan belum lulus dari ujian lah mungkin tadi dasarnya mungkin kayak gitu ya Pi. Nah makanya selain darinya kita sebagai mahanya mudah-mudi lah istilahnya, jadi kita kalau misalkan kita udah kan ada penghantaran dari orang tua, kita tahu batasannya seperti apa. Kalau misalkan itu kelihatan sama kita melewati batas dan kita tidak bisa, katakanlah kita tidak bisa mendawahi mereka, atau kita tidak bisa, bukan situasinya kita belum terbiasa untuk mengingatkan mereka bahwa itu salah, ya itu lebih baik kita menghindar dulu gitu. Mungkin jangan ikut ke sana gitu, nanti kalau misalnya ikut ke sana ya jadi ke bawah-bawah lah istilahnya, kalau misalkan kitanya belum kuat. Jadi mungkin sarannya kalau misalkan ya di antara kita udah ada kecenderungan, katakanlah kecenderungan ke yang salah yang belum hindari, kita harus tarik diri dan kembali lagi ke yang seharusnya seperti apa sih gitu. Ada orang tua juga udah menghantarkan anak udah pasti ingin selamat gitu, ditanya mah gitu kan pasti bisa aja gitu. Nah ya tadi ya lumayan juga lingkungan sama kekuatan atau keyakinan dirinya juga kepada Allahnya belum mentang kuat sebenarnya. Itu palingnya Teh ya. Alhamdulillah, makasih ya Teh. Ternyata memang gimana usaha orang tua untuk maksimal optimal gitu menghantarkan anaknya. Betul. Insya Allah kalau misalnya udah dihantarkan mah lepas lah, maksudnya tunai gitu untuk ngasih taunya tuh gitu ya. Ya. Tanggung jawaban kan kalau udah fase 3 kan udah usia balik mah udah bertanggung jawab masing-masing. Kami saya udah punya buku catatan sendiri. Udah sempurna lah akalnya gitu ya untuk memilih yang mana yang benar dan mana yang salah tuh gitu. Baik, jika dari peserta apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin kita tutup saja sesi tanya jawab hari ini. Mungkin ada pesan yang ingin saya sampaikan juga untuk calon orang tua atau yang sudah menjadi orang tua. Lebih baik kita berpayah-payah mendidik mereka selagi belia gitu, daripada setan yang lebih dahulu merenggut hatinya atau pergaulan buruk yang merantainya jauh dari kita. Seperti itu mungkin ya pesan dari saya. Atau Teteh mau ada pesan yang ingin disampaikan? Oke. Selanjutnya ada sedikit kenang-kenangan dari kami kepada panitia, dipersilahkan. Oke Teh, untuk sebelumnya aku izin dokumentasi dulu ya Teh. Oke. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Selanjutnya kepada para peserta, boleh untuk on-cam, kita akan melakukan sesi dokumentasi. Silahkan dipimpin oleh operator. Oke, teteh-teteh semua. Aku izin screenshot ya. Ini ada yang mau on-cam lagi nggak? Oke. 3, 2, 1. Oke, satu kali lagi buat slide 2. 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, terima kasih operator. Sekali lagi terima kasih untuk Teh Dini. Dan akhirnya kita telah selesai. Terima kasih dan apresiasi untuk pembicara kita yang telah berbagi ilmu. Saya juga mengapresiasi seluruh peserta yang telah hadir dan menyimak dengan antusias. Alhamdulillah kita berada di penghujung acara. Mari kita tutup sesi kelas hari ini dengan mengucap hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih kepada pembicara. Sampai berjumpa lagi di kelas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
البدر كطلعته وجه جميل والشمس كبسمته ظل ظليل هو عبد الله سيد الخلق ومصطفاه وحبيب الله خير مبعوث بوحي الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه هو خير عباد الله خير البرايا حي فينا بهداه حلو الوصايا نسألك الله أن تجمعنا يوما برسول الله من كوثره يروينا فتقبل يا رباه مولاي